Alright guys, welcome back again with me di channel Japs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru, thank you juga ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasa, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifnya supaya ketika gua udah upload konten yang terbaru, kalian bisa langsung dapat notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton kontennya ya. Buat yang mau support lebih lanjut, kalian bisa join ke membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di bagian kolom komentar dan juga di bagian deskripsi konten ini. Oke, setelah konten rutinitas seperti biasanya, kali ini kontennya adalah adu mekanik di arena battle. Ya, sempat gua bahas di konten yang sebelumnya ya. Season arenanya udah reset, elemen yang dapat buff adalah elemen flame dan juga natur. Sedangkan untuk elemen yang di banned adalah elemen metal. Untuk naga yang gua pakai di arena kali ini semuanya udah bintang 5 ya, dan ketiga-tiganya juga merupakan naga heroik biasa. Yang pertama ada High Grotto, yang kedua ada Mommy Passion, dan yang ketiga ada High Telekinetic Dragon. Ya, ini naga-naga yang gua pakai. Tapi kalian pasti lihat trofi gua cuma 10.009 anjir. Meskipun gua pakai naga yang udah kayak gini, gua masih kesusahan buat ngepushnya karena ketemunya naga-naga VIP mulu anjir. Kadang ketemu Cecep, Grace Karma, Spiked Pegasus, Voodoo Vampir, kemudian Void Eternal. Itu gua bener-bener kesusahan cok ngelawannya. Maka dari itu gua harus memperkuat salah satu naga gua terlebih dahulu ya. Gua bakalan nambahin perks damage buat Mommy Passion. Gua kasih tambahan 2 perks damage supaya dia damage-nya itu semakin meningkat 30% ya. Kemudian yang kedua tentu saja gua kasih ke Grotto. Gua tambahin 2 boleh lah ya. Gua tambahin 2 perks damage 36% buat tambahan damage-nya Grotto ya. Oke, seharusnya ini udah lumayan strong sih. Kalau telekinetik nggak perlu ya, karena levelnya masih level 61. Gua juga udah mengaktifkan booster dari tower sehingga statistik yang gua terima itu berkali-kali lipat, karena Grotto juga dapat booster dari elemen flame ya. Harusnya sih udah cukup sakit ya, apalagi ke Grace Karma ini gua bisa kritikal. Cuman semoga aja dia nggak nangkis lah, bijir. Ayolah please lah, jangan nangkis. Oke, nice. Untuk anjir baru gua mau bahas untuk perks Phoenix-nya. Gua coba cek dulu, barangkali kecil. Ternyata Phoenix-nya 45% anjing. Alah, segala pakai acara ngedodge. Udah cok. Iya, udah kelar kalau dia pakai acara ngedodge kayak gini. Udah sih anjir, males banget cuy. Oke, kelar ya dia ya. Lawan yang kedua ada Cosmic Detonation. Gua cuma bakalan kalah kalau nanti ngelawan Pegasus.
Apalagi dia udah levelnya level max ya, udah pasti kalah sih gua. Udah pasti kalah coy. Kalau make naga-naga kayak gini ya, udah nggak bisa ngandelin mekanik sih kalau menurut gua. Ternyata menang cok. Gua auto battle ternyata menang, anjir, gokil juga ya Tatsumaki telekinetik. Oke. Ya, untuk konten adu mekanik di arena battle sebenarnya nggak ada mekaniknya sama sekali sih. Ada cok, ada mekaniknya ada ya. Cuman yang paling pasti itu kalau naga kita nggak ada skill aktifnya, nggak ada skill VIP-nya, mau nggak mau kita harus manfaatin elemen yang kita punya. Misalnya ya kayak Grotto, elemen primalnya bisa kritikal ke pure-nya Grace Karma ya. Itu udah basic banget lah ya. Kemudian kita juga bisa manfaatin elemen musuh yang kritikal ke kita. Itu bisa kita hindarin coy. Tentunya itu bisa kita hindarin supaya nggak kena damage kritikalnya ya. Apalagi kalau elemen depannya musuh itu skill aktif. Nah misalkan ini, misalkan Corrupted Chaos. Ya elah, Grotto gua mokat anjing. Misalnya Corrupted Chaos, kalau gua make Mommy Passion itu udah pasti kena skill satunya dia ya. Karena bisa kritikal, cuman untungnya nggak dipakai sih. Untungnya skill satunya nggak dipakai sama dia, bejir. Oke, harusnya masih bisa menang lah ya. Naga-naga gua masih strong banget, anjir. Ya kali kalah ya kan. Di arena kali ini musuh yang paling gua takutin itu cuman ada 3 sih. Yang paling gua males ngelawannya itu loh, cuman ada 3. Yang pertama si Cecep. Gua nggak bisa nge-counter Cecep ya, karena naga-naga yang gua pakai itu nggak ada elemen wind, makanya nggak bisa nge-counter Cecep. Kemudian yang kedua ada Voodoo Vampir. Meskipun gua bisa kritikal ke Voodoo Vampir pakai Mommy Passion, habis itu dikritikal balik dan dia juga bisa nge-heal ya. Nge-healnya itu kritikal anjir. Udah pasti deres banget. Lalu selanjutnya yang ketiga itu bukan Pegasus ya. Gua nggak terlalu takut sih sama Pegasus. Yang gua takutin yang ketiga itu Voodoo lagi, Void. Ya, yang gua takutin itu Void Eternal. Kenapa gitu bang? Wah dia tebel parah anjir. Apalagi kalau dipakai musuh itu perks nyawanya banyak banget bejir. Darahnya tebel banget cok. Apalagi untuk skillnya juga bisa dibilang cukup ngeselin ya. Skill yang dipunyai sama Void Eternal itu nggak terlalu guna, tapi sekalinya guna itu dia bakalan ngeselin banget gitu loh. Ya, dia bisa last hit, dia bisa extra turn, itu bener-bener termasuk ngeselin sih. Kalau Spiked Pegasus bisa gua counter lah, bisa gua akalin. Caranya gimana bang? Jangan dilawan pakai Mommy Passion aja, udah pasti kena counter itu Pegasus. Karena skill satunya Pegasus bisa kritikal ke elemen depannya Passion ya. Makanya jangan pakai Mommy Passion kalau ketemu Spiked Pegasus. Itu benar-benar jangan. Mampus ntar kalau dilawan anjir. Udah skill satunya kritikal, habis itu skillnya aktif, bisa ngeblok, bisa ngebalikin damage, ngeselin banget. Cuman masih bisa gua counter lah. Masih bisa gua akalin lah ya untuk melawan Pegasus. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk mekaniknya, nggak ada yang terlalu spesial sih. Kalian cuma harus memperhatikan elemen depan kita sama elemen depan yang dipunyai sama musuh. Selebihnya kalian cek aja status perksnya.
Kalau Phoenix-nya lebih kecil dari Reaper yang kalian punya, ya pakai aja supaya bisa last hit, supaya nggak hidup lagi. Tapi kalau Phoenix-nya yang lebih besar ya jangan dipaksain, percuma nantinya ya. Meskipun kena efek dari Reaper, tapi dia tetap masih bisa hidup lagi gitu loh. Jadi jatuhnya ya percuma. Benar-benar percuma, mending pakai naga lain yang agak tebel darahnya, supaya setelah Phoenix-nya pecah, habis itu kita kena damage, itu nggak terlalu sakit jadinya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nggak kerasa udah battle yang terakhir anjir. Ya, karena nggak ada mekaniknya, jadi ya nggak terlalu banyak yang perlu gua bahas ya di konten adu mekanik kali ini. Intinya ya kayak tadi aja. Intinya itu cuma 2 sih. Dari 10 menit lebih kontennya, intinya itu cuma 2 doang. Kalian perhatikan elemen musuh dan juga perhatikan perks yang dipakai sama musuh. Ya, misalkan ini Phoenix-nya 15%, sedangkan Reaper gua nggak ada yang lebih besar dari dia ya. Makanya ngelawannya ya pakai naga yang darahnya masih banyak gitu loh. Supaya setelah Phoenix-nya pecah, kita kena damage, itu nggak terlalu rugi-rugi banget gitulah. Nah, sekarang arenanya udah kelar ya. Ini gua mau bahas apa lagi anjir? Ya, gua mau gacha-gacha lah ya. Karena ada 2 chest yang tadi belum gua buka, ditambah dengan chest dari Arena Showdown. Banyak sekali pemula-pemula di grup WA gua yang nanya caranya gimana biar dapat naga heroik gratis ya. Caranya kayak gini bang. Caranya kayak gini coy. Kalian ikuti aja event Arena Showdown. Nah, kalau hoki bisa dapat 50 orbs dari naga heroik secara gratis. Ini masih orbs ya. Ini masih orbs. Di hadiah 10 item totem itu kalian juga bisa dapat naganya secara langsung. Yang artinya dari event ini kita bisa farming macam-macam Joker Orbs. Kita juga bisa nyari naga-naga gratis, naga heroik, naga legendary, naga mythical. Itu bisa kita dapatkan secara gratis dari event Arena Showdown. Oke, itu yang perlu kalian perhatikan untuk awal-awal bermain Dragon City supaya punya naga heroik ya. Ya, simpelnya kayak gitu sih. Arena Showdown itu termasuk satu-satunya event gratisan yang gua suka anjir. karena kita bisa farming banyak rewards bagus cuman dari satu event gitu loh. Ya, semoga aja itu berlaku untuk seterusnya ya, semoga aja. Katanya sih ada rumor yang mengatakan bahwa event Arena Showdown itu seterusnya bakalan ada. Itu menguntungkan banget pastinya. Karena mau gimana pun untuk project naga-naga bagus pasti kesusahan untuk nyari orbsnya. Makanya kita empowernya harus pakai Joker Orbs ketika ada event Empower Happy Hour. Itu harus banget kalian garis bawahi ya. Mau gimana pun kalau emang statusnya player gratisan, itu harus benar-benar bisa memanfaatkan game ini anjir. Event-eventnya itu loh harus benar-benar bisa kalian manfaatin ya kan. Oke, untuk konten arena adu mekanik di arena battle ya, cukup sampai di sini aja ya. Thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di konten rutinitas pada konten selanjutnya ya. Thanks for watching buat kalian semua. See you next content, see you next episode, and bye bye.